Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, marilah terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kelas 6 yang solih dan solihah, pembahasan IPA hari ini masih dengan KD yang sama, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita akan lebih terarah pada mengetahui cara pembuatan magnet sementara. Ya. Mengingatkan kembali bahwa magnet sementara sudah pernah kita bahas di awal pembahasan tentang bab ini, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya mudah hilang. Jadi magnet sementara adalah jenis magnet yang sifat kemagnetannya atau kemampuan menghasilkan gaya magnet itu dapat dengan mudah hilang. Nanti kita akan membahas bagaimana cara membuat magnet sementara. Di sini ada 3 cara membuat magnet sementara. Yang pertama adalah dengan cara induksi, yaitu dengan cara menempelkan atau mendekatkan benda magnetik ke sebuah magnet. Maka bahan magnetik tersebut akan juga memiliki sifat kemagnetan. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ya, terdapat benda magnetik yaitu besi atau baja. Kemudian ada magnet di bagian atasnya. Magnet dan besi tadi itu letaknya tidak terlalu jauh atau dalam kondisi dekat. Besi yang semula tidak memiliki sifat kemagnetan tidak mampu menarik benda-benda logam. Karena dia dekat dengan magnet, maka besi tersebut juga ikut memiliki sifat kemagnetan tadi. Sehingga tampak pada gambar besi atau baja tersebut juga mampu menarik benda-benda logam. Karena ini adalah magnet sementara, maka sifat kemagnetannya bisa dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan pada besi tersebut? Yaitu dengan cara menjauhkan dari magnet. Tadi dia memiliki sifat kemagnetan kalau didekatkan dengan magnet, maka cara menghilangkan sifat kemagnetannya adalah dengan cara dijauhkan dari magnet. Saat dijauhkan, maka besi tersebut tidak lagi memiliki sifat kemagnetan atau tidak lagi bisa menarik benda-benda logam. Cara yang kedua yaitu dengan cara menggosok. Yaitu dengan cara menggosokkan kutub sebuah magnet ke benda magnetik secara searah, tidak bolak-balik. Ya. Jadi menggosokkan kutub magnet, yang digosokkan bagian kutub, boleh kutub utara maupun kutub selatan, digosokkan secara searah. Kalau arahnya dari seperti gambar misalnya seperti ini, ya, arahnya jalannya mundur misalnya, maka digosokkannya seperti itu terus, tidak boleh bolak-balik. Pada cara yang kedua ini, sifat kemagnetannya cenderung lebih lama dibandingkan sifat yang pertama. Ya, dibandingkan cara yang pertama. Sehingga cara menghilangkan kemagnetannya yaitu bisa dengan cara dipukul-pukul, dibanting, dibakar, atau dialiri arus listrik AC atau arus listrik bolak-balik. Maka sifat kemagnetan dari benda tersebut akan hilang dengan sendirinya, ya. Cara yang ketiga adalah dengan cara dialiri listrik atau disebut cara elektromagnet, yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik searah, arus listrik DC yang biasanya menggunakan baterai atau aki pada benda magnetik yang dililitkan. Jadi ada benda magnetik yang dililitkan, misalnya paku dililit dengan kawat, kemudian dihubungkan dengan sumber arus DC seperti baterai.
maka paku tersebut akan memiliki sifat kemagnetan, yaitu mampu menarik benda-benda logam lainnya. Sifat kemagnetan dengan cara ini sangat mudah dihilangkan, yaitu dengan cara memutuskan aliran listriknya. Jadi seandainya ingin menghilangkan sifat kemagnetannya, maka cukup dilepas kabelnya, dicabut dari baterainya. Yang jelas arus listriknya harus terputus. Saat arus listriknya terputus, maka logam tadi sudah tidak bisa menarik logam lain yang lebih kecil. Insya Allah demikian pembahasan hari ini. Kita ulang sedikit lagi, kita review. Jadi cara membuat magnet sementara ada 3. Yang pertama dengan cara induksi atau mendekatkan atau menempelkan suatu benda magnetik pada magnet. Yang kedua dengan cara digosokkan searah. Yang ketiga dengan cara dialiri listrik atau elektromagnet. Tentunya arus listrik yang digunakan adalah arus listrik yang searah atau DC. Insya Allah demikian pembahasan hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.